Semua, kembali lagi bersama kelompok 3 yaitu ada Naila, Adilah, Dova, dan Sofinda. Di mana di sini kita akan membahas tentang ekstraksi kitosan dari kulit udang. Sebelum itu, kita masuk dulu tentang manfaat limbah udang. Mungkin masih banyak yang penasaran, emangnya limbah udang itu bisa dijadikan apa sih? Bukannya tinggal dibuang aja. Kan yang dimakan cuma dagingnya aja. Kata siapa? Limbah udang bisa dijadikan kitosan loh, sesuai dengan judul video kali ini, yaitu ekstraksi kitosan dari kulit udang. Nah, tanpa berlama-lama, kita kenalan dulu nih sama hewan satu ini, yaitu udang. Seperti yang kita tahu, udang yang merupakan subfilum Crustacea merupakan hewan yang hidup di perairan, khususnya di sungai, laut, ataupun danau. Maka dari itu, udang dapat ditemukan di semua jenis air, baik itu air tawar, air payau, maupun air asin, pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Udang memiliki banyak jenis, ada udang pangan dan ada udang hias. Kali ini kami akan membahas mengenai udang pangan. Udang pangan itu telah dibudidayakan, ditambak. Contohnya adalah udang galah, udang windu, dan udang faname. Udang kaya akan kalsium dan protein, tetapi ia rendah energi. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke proses pembuatan kitosan dari kulit udang. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu ekstraksi dan kitosan? Di sini kita akan mengenal apa itu kitosan. Sebelum kita mengenal kitosan, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Masuk saja kita ke kitosan. Kitosan adalah biopolimer yang diturunkan dari kitin yang berasal dari limbah Crustacea, ikan, dan kulit udang. Di sini kita menggunakan kulit udang. Di dalam kulit udang ini terkandung yang pertama tuh protein sebanyak 25-40%. Yang kedua ada kitin sebanyak 15-20%. Dan yang ketiga ada kalsium karbonat sebanyak 45-50%. Dari kulit udang ini kita akan mengambil kitin. Di sini ada kualitas standar kulit udang. Yang pertama tuh ada kadar abu kecil dari 10%, ada kadar air besar dari 2%, derajat deatilasi besar dari 70%, dan warna putih. Nah, kitosan ini juga digunakan dalam berbagai bidang, yaitu salah satunya di bidang pertanian dan pangan, di mana kitosan ini digunakan untuk pencampur asam pekan ternak, serat bahan pangan, pengental, dan pengemulsi produk olahan. Selain itu, kitosan juga digunakan di bidang kedokteran, yaitu untuk mencegah pertumbuhan Candida albicans sebagai bahan pembalut luka dan benang bedah yang mudah diserap. Serta kitosan juga digunakan dalam bidang industri, yaitu sebagai koagulan polielektrolit, pengolahan limbah cair, pengikat, dan penyerap ion logam. Nah, baru kita masuk ke proses ekstraksi kitosan. Di mana di ekstraksi kitosan ini kita menggunakan bahan baku berupa kulit udang, HCl1M, NaOH 3,5% dan 50%, serta air mendidih dan Aquades. Di proses ekstraksi kitosan ini juga menggunakan beberapa alat-alat, yaitu pertama ada oven, di mana oven ini digunakan untuk mengeringkan sampel. Kemudian ada blender, yaitu untuk menghaluskan sampel. Lalu ada ayakan untuk mengayak kulit udang agar memiliki ukuran yang sama. Serta di sini juga menggunakan gelas piala, yaitu sebagai wadah sampel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses pembuatan kitosan, di mana secara garis besar proses pembuatan kitosan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan preparasi sampel, yang kedua adalah tahapan pembuatan serbuk kitin menggunakan 2 metode, yaitu metode demineralisasi dan metode deproteinasi. Yang ketiga adalah proses desintegrasi kitin menjadi kitosan. Supaya lebih jelasnya, kita akan masuk ke bagian blok diagram pembuatan kitosan. Seperti yang sudah kita tahu tadi, bahwa proses pertama adalah preparasi sampel, di mana limbah kulit udang tadi akan kita lakukan pencucian
menggunakan air mendidih sebanyak 5 kali untuk menghilangkan semua kotoran-kotoran yang ada pada limbah kulit udang tersebut. Lalu setelah dicuci menggunakan air mendidih, kita cuci lagi menggunakan Aquades. Dan kita akan lakukan pengeringan pada suhu 85 derajat Celcius selama 4 jam di dalam oven. Kemudian setelah kulit udang tersebut kering, kita akan melakukan penghancuran, di mana kita akan menghancurkan menggunakan blender, lalu disaring sehingga diperoleh serbuk kulit udang yang lolos pada saringan 60 mesh dan tertahan pada saringan 80 mesh. Nah, setelah didapatkan serbuk kulit udang tersebut, kita akan masuk ke bagian proses tahapan yang kedua, yaitu pembuatan serbuk kitin dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama kita akan melakukan proses deproteinasi, di mana proses deproteinasi ini adalah proses penghilangan protein pada kulit udang tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat kitosan kita hanya memerlukan kitinnya saja yang ada di dalam kulit udang tersebut, sehingga protein dan mineral pada kulit udang tersebut harus dihilangkan. Dengan cara yang pertama ini adalah proses deproteinasi atau penghilangan protein pada kulit udang tersebut dengan cara penambahan larutan NaOH 3,5% yang akan kita lakukan pada pemanasan pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam, yaitu dilakukan di dalam oven. Nah, selanjutnya setelah didapatkan atau keluaran dari deproteinasi ini, yaitu hanya tinggal kandungan dari kulit udang tersebut, kitin dan mineral. Nah, setelah itu kandungan NaOH atau protein yang ada di dalam serbuk kitin tadi kan masih ada, sehingga kita lakukanlah pencucian dan pengeringan lagi pada suhu 65 derajat Celcius sehingga protein dan NaOH protein yang sudah diikat oleh NaOH tersebut keluar. Nah, sehingga kita dapatkanlah kulit udang yang terkandung di dalamnya hanya kitin dan mineral. Nah, karena kita hanya ingin kitinnya saja, maka kita akan melakukan lagi proses demineralisasi, di mana proses demineralisasi ini adalah proses penghilangan mineral pada kulit udang tersebut dengan cara penambahan larutan HCl1M yang dilakukan pada suhu kamar selama 30 menit. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian pencucian dan pengeringan pada suhu 65 derajat Celcius, yang mana proses ini berguna untuk mengeluarkan HCl yang sudah mengikat mineral pada kulit udang tersebut, sehingga didapatkanlah serbuk kitin tersebut. Nah, selanjutnya dari kitin kita akan mengubah si kitin ini untuk menjadi kitosan, yaitu dengan masuk kepada proses deasetilasi, yaitu proses penghilangan gugus asetil pada serbuk kitin tersebut, yaitu dengan cara penambahan larutan NaOH 50% yang akan kita lakukan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, setelah dilakukan proses deasetilasi, dilakukan pencucian dan pengeringan lagi pada suhu 65 derajat Celcius yang berguna untuk mengeluarkan atau menghilangkan NaOH yang sudah mengikat gugus asetil tadi, sehingga kita dapatkanlah serbuk kitosan. Nah, setelah tahu proses dari pembuatan kitosan dari kulit udang ini, sebenarnya kita juga harus tahu produk yang dihasilkan dari bahan bakunya kitosan kulit udang ini. Salah satu contoh produk yang menggunakan kitosan kulit udang ini ada sabun wajah, masker wajah, dan produk anti jamur.
Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita kesimpulkan bahwa kulit udang sumber alam yang dapat diperbarui dan sangat berlimpah di dunia. Dan kitosan lebih ramah lingkungan karena merupakan bahan alami yang biodegradable serta tidak beracun. Nah, begitulah pembuatan ekstraksi kitosan dari kulit udang. Semoga bermanfaat.